Kami saksikan nikahnya, nak. Nikah itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Dua makhluk Allah yang berbeda jenis kelaminnya. Tapi nyatanya bukan hanya jenis kelaminnya yang beda. Latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang suku dan kebiasaan juga berbeda. Tentu tidak mudah, nak, menyatukan perbedaan yang banyak itu. Makanya nggak ada ceritanya suami istri itu yang nggak berantem. Kalau kalian berdua dipanggil oleh keluarga, nak, bapak sama ibu sudah nikah 30 tahun nggak pernah berantem, percayalah bahwa bohong bapak itu lebih gede dari badannya. Karena nggak ada cerita yang nggak ada masalah. Oleh karena itu tidak mudah, nak, mengumpulkan perbedaan yang banyak itu. Dari 10 pasang yang nikah, belum tentu semuanya bisa meraih predikat keluarga sakinah. Apa sakinah itu? Bahasa Arab juga. Kalau di Indonesia kan artinya tenang, tentram, nyaman. Itulah ciri-ciri rumah tangga yang sakinah itu. Ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Oleh karena itu, sampai hari ini yang namanya rumah tangga belum ada sekolahnya. Tapi buktinya kakek nenek, kakek buyut kita dulu sampai 40-50 tahun rumah tangga mereka. Bukan tidak ada pasang surut, akan tetapi karena mereka menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Yang namanya jodoh itu bukan berarti karena sama. Ibarat baut dengan sekrup, saling menguatkan. Rumah, gedung, jembatan, pesawat, kapal dan sebagainya luar biasa kuatnya oleh dua yang berbeda itu. Oleh karena itu ada beberapa tip yang ingin Nabi sampaikan sama kalian berdua. Pertama, luruskan niat. Artinya santos menikahi si Ami hanya karena ibadah kepada Allah. Ami juga begitu, hanya ibadah kepada Allah. Bukan hanya karena cantiknya Ami. Cantik itu relatif. Karena jarang kita lihat masih cantik, tapi nanti akan kelihatan. Apalagi ibu-ibu ini biasanya badannya bagus hanya sampai anak 2. Sudah anak 3 nggak jelas mana leher, mana dada, mana pinggang, mana pahanya kadang. Ya, kayak gedebok pisang. Pas kondangan nggak jalan samaan lagi, satu di depan, satu di belakang. Ya, nah, begitu pula Ami menikahi Santos bukan hanya karena gantengnya, nak. Relatif ganteng itu banyak istri yang darah tinggi sekarang karena suaminya ganteng. Kenapa? Suaminya tebar pesona terus, ya, dilirik orang terus. Nah, itu nggak boleh terjadi, nak, sama kalian berdua, ya. Nah, yang kedua, ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan. Kalian berdua sepakat menikah ini kan karena kelebihan, karena memang kelebihan itu jauh lebih mudah diterima daripada kekurangan. Ya, satu ganteng, satu cantik, kebapaan, keaduan dan sebagainya. Tapi ternyata bertahannya rumah tangga itu bukan hanya karena kelebihan, tapi karena faktor kekurangan. Bisa menghargai kekurangan masing-masing. Kapan waktunya keluarnya kekurangan dan kelemahan? Setelah ijab kabul. Mau tidur muka santos yang dilihat, masih tidur muka santos yang dilihat, bangun tidur muka santos yang dilihat. Alangkah gantengnya Santos ini waktu bujang ternyata tidurnya yang ngorok ngencas juga, nggak bisa ditutup-tutupi. Begitu pula dengan Ami, ya. Pas lagi banyak duit, ada duit kelihatan mukanya, lagi kusutnya juga kelihatan. Nah, itulah sesungguhnya yang harus disiapkan. Itu yang harus disiapkan. Sebentar lagi, nak, kamu akan menerima penyerahan. Namanya ijab kabul. Ijab itu artinya janji penyerahan, kabul itu artinya janji penerimaan. Berarti ijab kabul itu adalah perjanjian serah terima yang disebut Al-Quran mitsaqon ghalidhon atau perjanjian suci. Nah, lebih kurang ayah andamu nanti akan menyerahkan. Andrian Santos Barela, Ami Aryani anak kandungku kunikahkan kepadamu dengan mas kawin mau berupa perhiasan emas seberat 14 gram dibayar tunai. Itu bahasa akadnya, Santos. Kalau di Indonesia kan gini maksudnya. Andrian Santos Barela, Ami Aryani ini anak kandungku, belahan jiwaku.
ku berikan kasih sayang perhatian dari kecil dia sampai tumbuh saat ini. Ku didik dan ku bina sehingga tumbuh menjadi baik dan engkau pinang menjadi calon istrimu. Hari ini anak belahan jiwa yang penuh ku sayang itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Berikut dengan tanggung jawabku selama ini kepadanya, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Dengan bukti keseriusanmu, engkau memberikan nafkah pertama berupa perhiasan 14 gram engkau berikan secara tunai. Itu nak bahasanya. Makanya jawabannya, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ayah, saya terima Ami Aryani anak ayah, belahan jiwa ayah dan ibu selama ini dengan penuh kasih sayang. Hari ini Ami Aryani itu menjadi belahan jiwaku. Ku jadikan dia sebagai istriku. Akulah pemegang amanah itu. Dengan bukti keseriusanku, aku memberikan nafkah pertama kepadanya berupa perhiasan emas yang Bapak sebutkan tadi. Begitulah yang namanya ijab dan kabul. Jadi suami itu bukan pemilik, tapi penerima dan penjaga amanah. Tapi suami banyak nggak ngerti, seolah-olah sekarang ini suami jadi pemiliknya. Pas jadi anak sama bapaknya, jangankan dipukul anak gadisnya itu, dicubit juga nggak pernah. Jadi istri kita bengep-bengep mukanya, dipukul kanan kiri. Pas dibilangin ini urusan kami, bapak sama ibu nggak boleh turut campur. Harus turut campur karena engkau hanya penerima dan penjaga amanah. Nah, terakhir ingin Abi sampaikan, yang namanya nikah itu kan menggabungkan dua keluarga besar, bukan memisahkan dua keluarga, bukan memisahkan anak dengan orang tua dengan anak. Sekarang sudah banyak terjadi. Artinya harus siaplah kalian berdua punya dua bapak dua ibu, santos nak. Kalau engkau baik dengan ayah dan ibu kandungmu, dengan saudara kandungmu wajar nak. Itu ayah kandung dan saudara kandungmu. Begitu pula Ami. Yang luar biasa itu adalah ketika santos atau Ami bisa memperlakukan orang tua kandung dari Ami, saudara kandung dari Ami sebagaimana engkau memperlakukan saudara kandung dan orang tua kandungmu, begitu pula Ami. Itu yang luar biasa nak. Itu yang luar biasa. Kalau baik dengan orang tua, baik dengan saudara kandung, itu sudah wajar itu. Nah, jadi begitulah, ya. Kata kuncinya, kalau mau tenang, mau bahagia itu bukan di harta, bukan di jabatan. Pertama, dekat kepada Allah, karena hanya Allah yang memberikan ketenangan batin itu. Dengan cara apa? Jaga ibadahnya, ya. Bimbing anak istrimu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, hormati dan sayangi orang tua. Yakinlah kalau kalian berdua menghormati dan menyayangi orang tua, pasti berkah dan Allah akan limpahkan sama rumah tangga kalian berdua. Tapi kalau kalian berdua tidak bisa berbakti dengan orang tua, yakinlah rumah tangganya akan berantakan. Ingat ini omongan Nabi, ya. Nah, saya pesan sama Pak Suprayitno, Ibu Sri Andaryani, kemudian Pak Suripto dengan Aminatun, lakukan 3M dengan anak-anak kita ini. Pertama, membina rumah tangga mereka karena ini pengalaman pertama. Yang kedua, mengarahkan jangan sampai salah jalan. Yang ketiga, mendoakan, didoakan rumah tangga anak kita itu. Haramkan M yang keempat. Apa M yang keempat? Mengatur-ngatur dan mencampuri rumah tangga anak kita. Haramkan ini. Karena banyak rumah tangga anak kita hancur, bahkan mereka berpisah hanya karena orang tuanya terlalu jauh ikut campur. Itu saja yang ingin Nabi sampaikan, ya. Mudah-mudahan kalian berdua akan ingat, kalian berdua itu anak-anak Abi, ya. Nah, jadi malu Abi kalau satu saat nanti ngedengarnya santos sama Ami bermasalah segala macam, marah betul Abi, ya. Nah, jadi ingat ya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan akan bermanfaat bukan hanya untuk mereka berdua, tapi pengantin lawas ini juga.